Isu yang sempat beredar pada sebelum Pilpres 2024 akhirnya menuai titik terang. Ketua KPU Hasyim Asy'ari diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua, juga merangkap komisioner KPU karena tindakan asusila. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memberhentikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari lantaran terbukti bersalah atas kasus tindak asusila kepada seorang perempuan yang merupakan anggota panitia penyelenggara pemilu luar negeri di wilayah Den Haag, Belanda. Hasyim merupakan teradu pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu perkara nomor 9 PKE DKPP _5 Romawi _2024. Pembacaan keputusan perkara tersebut digelar di ruang sidang DKPP Jakarta pada Rabu 3 Juli 2024. Putusan tersebut dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Sidang Hedi Lugito dengan keputusan yang berbunyi sebagai berikut. Pertama, mengabulkan seluruh permohonan dari pengadu. Kedua, menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota KPU terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Majelis DKPP juga meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk melakukan atau melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan dibacakan. 4. Memerintahkan Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut. Lantas, bagaimana kronologi atau alur cerita kasus asusila yang dilakukan oleh Ketua Umum Hasyim Asy'ari? Demikian kronologinya. Awalnya, CAT ataupun pengadu yang merupakan anggota PPLN Den Haag, Belanda mengikuti bimbingan teknis BIMTEK yang diselenggarakan di Bali pada 29 Juli hingga 1 Agustus 2023. Hasyim dan CAT bertemu pada acara Jalan Sehat yang merupakan anggota BIMTEK pada 31 Juli 2023. Setelah pertemuan tersebut, keduanya saling bertukar nomor WhatsApp. Selanjutnya, pada 2 Agustus 2023, Hasyim mengajak CAT bertemu ke kantor KPU. Namun Hasyim mengajak pengadu bertemu ke Cafe Habitat Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas tentang tugas PPLN dan penyelenggaraan pemilu. Usai pertemuan tersebut, keduanya masih menjalin komunikasi secara intens meskipun pengadu telah kembali ke Belanda. Hasyim pun memberikan tiket pesawat untuk pengadu untuk pulang ke Indonesia pada 16 September 2023. Hasyim juga menyiapkan 1 unit apartemen Oakwood Suite Kuningan, Jakarta. Selain itu, pengadu juga diberikan tiket pulang pergi Jakarta Singapura untuk mengikuti BIMTEK di Singapura pada 25 sampai 29 September 2023. Pada saat keberangkatan ke Singapura, Hasyim mengajak CAT berangkat bersama dengan mobil dinas. Semua akomodasi pengadu di Singapura dibiayai oleh Hasyim, termasuk juga tiket pengadu pulang ke Belanda. Lanjut pada 9 dan 12 Agustus, Hasyim mengirimkan pesan mengajak jalan berdua pengadu pada saat BIMTEK di Den Haag pada tanggal 2 sampai 7 Oktober 2023. Pengadu pun meminta tolong kepada Hasyim untuk membawakan barang yang tertinggal di Jakarta. Kemudian Hasyim menyanggupinya dan mengirimkan rincian barang-barang yang hendak dibawa, yakni berupa rompi PPLN, 1 potong baju, 1 potong celana dalam, dan 2 bag simi. Pengadu pun menanyakan apa yang dimaksud dengan CD. Hasyim membalas dengan kelakar dengan kata maaf, keselip dengan tertawa. Pada saat BIMTEK di Den Haag, Hasyim yang menginap di Hotel Van der Wal pada 3 Oktober 2023
meminta Chat untuk pergi ke kamarnya. Hasyim memaksa pengadu untuk berhubungan badan. Awalnya pengadu menolak, namun Hasyim berjanji akan menikahi pengadu. Setelah kejadian tersebut, keduanya saling jalan bersama di Belanda beberapa kali sebelum Hasyim kembali ke Indonesia pada 7 Oktober 2023. Hasyim juga pernah membelikan pengadu sebuah monitor seharga 5.419.000 dikirimkan ke Oakwood Suites Kuningan. Hasyim menyiapkan 1 unit apartemen 705 di Oakwood Suites Kuningan untuk pengadu tinggal dari tanggal 8 Desember hingga 7 Januari 2024. Pada saat itulah pengadu menanyakan kepastian nikah yang dijanjikan oleh Hasyim sebelumnya. Keduanya sepakat membuat perjanjian di atas materai. Karena komunikasi dengan Hasyim tidak berjalan baik seperti yang dijanjikan, pengadu pun mengirimkan surat pengunduran diri. Karena komunikasi dengan Hasyim tidak berjalan baik seperti yang dijanjikan, pengadu mengundurkan diri pada 4 Februari 2024 dengan alasan adanya konflik kepentingan dengan Ketua KPU dan mengirimkan secara pribadi kepada Hasyim. Pada akhirnya, Lembaga Konsultan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia melalui kuasa hukum pengadu Aristo Pangaribuan melaporkan Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Hasyim Asy'ari ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Kamis 18 Maret 2024. Laporan itu dilayangkan atas dugaan asusila. Hingga pada 3 Juli, Ketua KPU diputuskan bersalah dan telah melakukan tindakan asusila kepada PPLN Luar Negeri Den Haag. Sementara itu, Hasyim Asy'ari menyampaikan terima kasih kepada DKPP atas sanksi yang telah diberikan kepadanya, sekaligus atas pemberhentiannya sebagai Ketua KPU. Hasyim Asy'ari mengatakan, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan. Hasyim Asy'ari menyampaikan syukurnya dengan mengucap alhamdulillah dan mengucap terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan dirinya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Ia juga memohon kepada wartawan bila ada hal yang tidak berkenan selama menjabat sebagai Ketua KPU. Kepada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Tutur Hasyim Asy'ari pada konversi pers seusai divonis bersalah.